Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta inayah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat masih bernafas di permukaan bumi ini. Selawat dan salam tak akan pernah kita lupakan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang menimpa kita saat ini, sebagian kita tak sedikit yang resah dengan adanya peraturan-peraturan seperti lockdown, diam di rumah. Bahkan ada yang berfikiran ini adalah wabah yang begitu menakutkan. Namun ketahuilah hadirin pendengar dimanapun kita berada, wabah ini, penyakit seperti ini, kecemasan seperti ini sudah berlalu pada umat-umat yang terdahulu. Oleh karena itu perlu kiranya kita kembali membaca kisah, meneladani kisah, kembali melihat sirah perjalanan umat-umat terdahulu, bagaimana cara menghadapi musibah yang Allah berikan kepada kita seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunka dzikra. Demikianlah kami kisahkan kepadamu Muhammad sebagian kisah umat yang telah lalu agar hatimu menjadi tenang, dan sesungguhnya telah kami berikan kepadamu dari sisi kami suatu peringatan, yaitunya Al-Quran. Untuk menenangkan hati ini perlu kita meneladani, membaca kembali sirah bagaimana umat-umat terdahulu yang telah menghadapi wabah berbagai bentuk penyakit. Kaum muslimin dimanapun kita berada, Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq pernah lockdown di Gua Thur selama kurang lebih 3 hari demi menyelamatkan diri dari ancaman bahaya kaum kafir yang mengejar dan hendak membunuh mereka. Idhuma fil ghar. Di masa sulit dan mencekam itulah Abu Bakar As-Siddiq mengalami kegoncangan jiwa, beritu rasa takut dan cemas akan keselamatan mereka. Nabi SAW dengan sikap tenang menguatkan Abu Bakar dengan berkata, La tahzan ya Abu Bakar, innallaha ma'ana. Jangan anda merasa cemas karena Allah bersama kita. Seketika itu pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan ke dalam hati mereka hingga hilanglah rasa takut dan cemas selama dalam masa persembunyian itu. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Quran surah At-Taubah ayat 40. Saat Nabi Yusuf lockdown di dalam penjara demi menghindari bahaya virus yang jauh lebih mematikan dari corona ini, yaitu godaan dan bujuk rayu para wanita. Apa yang dikatakan oleh Nabiullah Yusuf ketika berada dalam penjara? As-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Bahkan dia diisolasi dan dikarantina di dalam jeruji besi, bukan 14 hari seperti kita, bukan 1 bulan seperti kita, namun bertahun-tahun lamanya. Tengok dalam surat Yusuf ayat 42. Falabitha fis sijni bid'a sinina. Maka Yusuf mengubah penjara itu sebagai medan dan kawasan untuk menebarkan kebaikan dan mengasah ketajaman spiritualnya. Di dalam penjara
dia memperkenalkan Tuhan kepada sesama nabi. Ya sahibai sijni a'arbabum mutafarriquna khairun amillahil wahidul qahhar. Rujuklah surat Yusuf ayat 39. Dipenjaralah dia, kemudian memperoleh ketajaman mata hatinya, kerana selama masa karantina itu mata fisiknya telah tertutup dari gemerlap dunia hingga dia mampu melihat masa depan seperti menakwil mimpi. Nabbi'na bitta'wili inna naraka minal muhsinin. Quran surah Yusuf ayat 36. Bahkan penjaralah yang menjadi titik awal kebangkitan Yusuf hingga mengantarkannya ke singgasana kejayaan. Innakal yawma ladaina makinun amin. Tengok Quran surat Yusuf ayat 54. Andai Yusuf tidak mengalami masa karantina, niscaya raja tidak akan pernah tahu dengan kemampuannya, karena teman sesama nabilah yang kemudian menceritakan kemampuan Yusuf kepada tuannya setelah bebas berkat kebaikan Yusuf. Anan amba ukum bita'wilih fa'arsilun. Quran surah Yusuf ayat 45. Nabi Musa juga ikut lockdown selama 40 malam di Bukit Tursina. Walaupun dengan alasan dan tujuan yang berbeda dengan pendahulunya Nabiullah Ibrahim, namun tetap menghasilkan buah yang sama, yaitu kecerahan hati dan ketajaman spiritual. Wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi'ashri fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Masa isolasi yang panjang itu digunakan Musa untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga sampai puncaknya. Musa pun diberi kesempatan merasakan kenikmatan spiritual tertinggi yang bahkan penduduk surga pun menantikan kenikmatan itu, kerana ia jauh lebih nikmat dari surga itu sendiri, yaitu menyaksikan Tuhan. Qala rabbi arini an unzur ilaika. Tuhan pun bertajali kepada bukit yang membuat bukit hancur dan Musa pingsan kerana memang tak kuat menyaksikannya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Tengoklah Quran surah Al-A'raf ayat 142 sampai 143. Saudaraku, jangan pandang masa-masa isolasi dan karantina sebagai masa terburuk dalam hidup kita. Kerana boleh jadi itulah cara Allah Subhanahu wa taala mengubah kita menjadi lebih baik. Minimal kita bisa menjadikan rumah kita sebagai lahan menyampaikan kebaikan untuk orang-orang terdekat yang selama ini siang malam kita tinggalkan kerana kesibukan kita mencari kemegahan dunia. Saudaraku, dalam masa sulit seperti ini, jangan menebarkan ketakutan dan teror kepada saudara kita, tapi tumbuhkanlah rasa optimis dalam diri mereka. Kerana dalam situasi kalut seperti sekarang, semua orang harus saling menguatkan satu sama lain agar mental dan jiwa saudara kita tidak menjadi down. Cukuplah ini sebagai bukti bahawa isolasi dan karantina terkadang kita perlukan untuk merasakan kenikmatan rohani. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.